Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Putra Perjanjian. Perkenankanlah kiranya kami memandang Dia sebagai lambang kasih setia-Mu kepada kami manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah mengusir setan, Yesus malah gantian diusir. Bukankah menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu sesuatu yang benar? Tentu saja. Namun, rupanya hal itu tidak berlaku di Gerasa. Orang yang kerasukan itu sengaja ditempatkan di daerah itu dengan sebuah tujuan, yakni agar bisnis haram kepunyaan mereka, yakni memelihara babi, ternak haram bagi orang Yahudi, tetap berjalan. Karenanya lah orang yang kerasukan itu
justru sengaja digunakan untuk melindungi bisnis itu, agar tak seorang pun berani mendekati tempat itu selain masyarakat sekitar. Kisah ini menggambarkan bahwa manusia acap kali bekerja sama dengan setan dan kejahatan untuk melanggengkan usaha atau bisnis. Di sini kebenaran menjadi ancaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita sebagai orang-orang yang beriman bermenung dalam kedalaman hati dan dengan sungguh-sungguh diterangi oleh sabda Tuhan, maka kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa apa yang terjadi pada zaman Yesus, sebagaimana saya jelaskan tadi, juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Perpolitikan di negara kita, termasuk daerah kita pada hari ini atau akhir-akhir ini, juga menampilkan hal yang serupa. Orang yang bekerja dengan baik dan benar justru dimusuhi, bahkan disingkirkan dengan pelbagai macam-macam masalah. Diusahakan mencarikan permasalahan supaya dapat disingkirkan. Upaya itu muncul justru dari orang-orang yang merasa keberlangsungan usaha haram mereka terancam. Usaha itu justru muncul dari orang-orang yang haus dan rakus akan kekuasaan, harta benda, jabatan, ketenaran, dan sebagainya. Mereka yang biasanya mengais rezeki dengan tidak benar, kerap gelisah saat berhadapan dengan kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu dengan perlindungan kita semua berharap agar sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita tidak menjadi bagian dari kelompok para pebisnis haram, para penguasa lalim, orang-orang yang rakus akan jabatan dan tidak terlibat dalam politik adu domba, sebagaimana kita bisa lihat dengan kasat mata yang terjadi dalam masyarakat di sekitar kita. Sebab sekali kita terjun dalam usaha-usaha yang tidak halal, kita akan didorong untuk bekerja sama dengan kejahatan, dan kita akan sulit untuk keluar dari kubangannya. Alih-alih kita akan lebih sering mengusir Yesus daripada menerima Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sungguh-sungguh diajak untuk mengedepankan secara sungguh iman kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Janganlah iman kita itu menjadi buta oleh tawaran-tawaran dunia yang sungguh menggiurkan, bahwa mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan, mengejar jabatan, dan sebagainya bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi di dalam mengejar itu semua, hendaklah kita berpatokan kepada iman kita sebagai orang-orang Katolik. Oleh karena itu, iman kita harus menjadi penerang dalam setiap perjuangan dan pergumulan kita untuk meraih sesuatu. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan iman kita sebagai penerang dalam berjuang meraih sesuatu, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan berjalan di jalan yang benar, dan bukannya jatuh dalam sikap menghalalkan segala macam cara untuk meraih tujuan itu.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid yang sejati, orang-orang Katolik yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.